Sai ni ya menai baili hi kimau. Sekedeng pala mengubah dunia. Dari zaman dulu bangsa-bangsa datang cari Maluku. Cendrawasih kakak tua menghiasi langit Maluku. Maluku membingkai Nusantara. Apalagi sekarang emas melimpah di pulau-pulau, perak batu permata menghiasi tanah Maluku. Maluku kaya, Maluku kaya. Ini akan waktu dan dongeng, mari katong bangun Maluku. Maluku kaya, Maluku kaya. Minyak gas meluang abadi akan ada di Blok Masela. Bapak Ibu saudara yang kami hormati, mewakili panitia penyelenggara webinar nasional tentang Blok Masela yang telah kami laksanakan pada tanggal 11 Agustus tahun 2020 yang lalu dengan tema Sel Hengkang mau kemana pengelolaan Blok Masela. Atas pertimbangan panjangnya waktu rekaman atau durasinya, yaitu kira-kira 5 jam, kami memutuskan untuk membagi hasil rekaman tersebut dalam 3 bagian, yaitu bagian pertama berisi tentang pemaparan dari para narasumber atau pembicara, bagian kedua dan ketiga berisi tentang tanya jawab. Untuk mengakses potongan dari video-video tersebut, pada kolom deskripsi di bawah video ini, Bapak Ibu dapat menemukan tautan atau link untuk melihat bagian-bagian dari potongan video yang kami masukkan. Kami juga memberikan pilihan lain bagi Bapak Ibu yang ingin melihat keseluruhan daripada jalannya webinar nasional yang telah kami laksanakan tersebut. Dengan demikian, baik bagi para peserta yang telah mengikuti maupun yang baru mendengar atau melihat video ini, kami ucapkan selamat mendengarkan dan menonton. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena pertanyaan fokus kepada 2 pembicaraan narasumber tadi, mungkin kita bisa lanjut ke sesi yang terakhir. Ya, sesi yang terakhir ini akan menyampaikan 5 orang penanggap terakhir kepada para narasumber. Dulu, yaitu dari Ibu Dian Atin Murid Naban. Silakan Bu Dian. Waktu kita berikan untuk 5 menit menyampaikan pertanyaan kepada siapa tujuan pertanyaan tersebut disampaikan. Silakan Pak Budian.
Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Dian Adin Murid Naban. Izinkan saya untuk mewakili Tokoh Pemuda KKT menyampaikan fakta dan usulan saya terkait pengoperasian perusahaan Inpex di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk ditindaklanjuti ke depan. Fakta yang pertama adalah KKT akan dijadikan sebagai pusat pengoperasian perusahaan raksasa Inpex Marcella, tetapi sangat miris. Saat ini di KKT sendiri kondisi jaringan internet sangat memprihatinkan, sehingga dalam hal ini mendorong agar pemerintah pusat lebih memperhatikan masalah ini sebagai langkah awal. Kemudian yang berikut, kepada Pak Koritelu, saya ingin menyampaikan terkait tanah milik masyarakat. Informasi terakhir yang kami peroleh bahwa tanah milik rakyat tempat akan didirikannya konstruksi perusahaan hanya dipinjamkan oleh pihak pemerintah pusat kepada perusahaan. Sehingga kami menyampaikan 3 yang penting yang menjadi dasar dari usulan kami. Yang pertama adalah mengindak dengan impor 1 bulan lalu, ingin menyampaikan bahwa masyarakat adat yang sudah hidup ratusan tahun di tempat tersebut dengan hak yang seharusnya diperhatikan oleh negara dengan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah kami. Kemudian yang kedua, hak masyarakat yang sudah diakui keberadaannya oleh negara dalam bentuk sertifikat lahan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan kepemilikan masyarakat harus dipertimbangkan dalam kemitraan dengan pihak perusahaan yang akan beroperasi tanpa diabaikan begitu saja. Kemudian yang ketiga adalah dengan beroperasinya perusahaan yang selanjutnya mengambil alih area milik masyarakat yang selama ini menunjang kehidupan masyarakat, tentunya akan sangat berpengaruh kepada tatanan kebudayaan maupun perekonomian masyarakat setempat, di mana dalam hal ini masyarakat sangat dirugikan, sehingga sebagai konsekuensi atas kerugian masyarakat, kami mengusulkan agar terkait masalah tanah dikembalikan kepada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan masyarakat sebagai pemilik hak wilayah rakyat. Kemudian yang berikut adalah terkait hutan bakau di daerah sekitar lahan yang akan digunakan oleh pihak perusahaan agar tidak mengganggu area bakau yang berada di area tersebut demi kelangsungan biota laut serta stabilitas ekosistem laut. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius untuk dilaksanakan karena berhubungan dengan kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat setempat yang sebagian besar penghasilannya berasal dari laut. Kemudian yang berikut adalah usulan saya kepada Pak Jeffrey Maleholo terkait lokal talent yang harus dipersiapkan. Kami mengusulkan agar mahasiswa yang mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di perguruan tinggi Cepu perlu diperhatikan oleh pihak perusahaan dalam prioritas sebagai tenaga kerja nantinya. Karena beasiswa yang mereka peroleh saat ini untuk berkuliah di Cepu adalah beasiswa lepas tanpa jaminan untuk nanti dipekerjakan sebagai tenaga kerja migas di perusahaan Inpex. Kemudian yang kedua, kebetulan saat ini turut hadir sebagai pembicara adalah salah satu dosen ITB. Kami mengusulkan sebagai masyarakat lokal agar ada kuota bagi calon mahasiswa berprestasi yang berasal dari daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk berkuliah di ITB jurusan pertambangan. Kemudian yang berikut adalah, terima kasih Bu. Mungkin karena tidak ada pertanyaan, masih ada. Baik. Kepada 1 menit pihak Bu, perusahaan, 1 menit ya. Ya baik, terima kasih Pak. Kepada pihak perusahaan atau pemerintah pusat agar memperhatikan pelamar tenaga kerja Inpex yang akan beroperasi sekiranya memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari KKT, di mana anak daerah KKT itu diberikan hak eksklusif pada saat melamar pekerjaan, tentunya dengan tidak mengabaikan faktor keahlian dan profesionalisme. Kemudian yang berikut adalah anak daerah yang berprestasi diberikan hak untuk dibiayai oleh perusahaan yang kemudian selanjutnya dipekerjakan oleh pihak perusahaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Terkait dengan lokal talent, dengan social talent, saya mau sampaikan bahwa kondisi di lapangan dalam hal ini selalu berada pada posisi yang terdekat dengan pusat pengeboran, yaitu pada jarak sekitar 40 km.
yang sudah pasti akan menerima dampak secara langsung dan sangat besar pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencemaran lingkungan akibat pengoperasian perusahaan ini. Sehingga dalam hal ini masyarakat Pulau Selaru pun perlu diperhatikan dari segi pemberdayaan manusia maupun infrastruktur sebagai konsekuensi dari pengoperasian perusahaan. Dalam hal ini kami mengusulkan agar Selaru dijadikan sebagai lahan untuk industri turunan petrokimia, mengingat ketersediaan lahan yang sangat mendukung serta lokasi yang sangat dekat dengan lokasi pengeboran. Oke, Bu. Makasih banyak ya, Bu ya. Sudah lebih dari 1 menit. Baik. Ya, baik. Kita dengarkan lagi masukan dan pertanyaan dari Pak Al-Kafi Aziz, Ketua HMI Cabang Ambon. Silakan Pak Al-Kafi. Halo Pak Al-Kafi. Pak Al-Kafi. Sementara Pak Al-Kafi belum siap, kita pindah dulu ke Pak Mateos Tolakua. Pak Al-Kafi, silakan Pak Al-Kafi. Ya. Silakan, pertanyaan disampaikan kepada satu narasumber. Silakan. Ya. Halo. Ya, silakan. Pertanyaan disampaikan pada satu narasumber. Siap. Baik. Boleh? Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang sungguh saya hormati semua narasumber yang sudah menyampaikan semua pendapat materi pada webinar kali ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Langsung aja Pak Al-Kafi, langsung, silakan. Ya, baik. Yang pertama, saya bertanya kepada Ibu yang terhormat Ibu Angelina. Yang pertama terkait dengan tema besar dalam webinar kali ini, yaitu sel hengkang mau kemana pengelolaan Blok Masela. Apakah ada alternatif yang lain ketika betul-betul sel ini hengkang dari pengelolaan Blok Masela? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, beberapa bulan yang lalu kami melihat sempat surat Kadin Maluku terkait dengan pengelolaan Blok Masela. Redaksi suratnya kami menganggap Maluku itu sebagai tamu, padahal yang kita tahu bahwasannya Maluku itu adalah tuan rumah dari pengelolaan Blok Masela yang ada. Pertanyaan saya adalah bagaimana sikap pemerintah provinsi terkait dengan pengelolaan Blok Masela. Lalu yang terjadi hari ini adalah ketika sel hengkang dari pengelolaan Blok Masela, bagaimana sikap pemerintahan provinsi Maluku terkait dengan hengkangnya sel pada saat pengelolaan Blok Masela. Lalu yang ketiga, masih ada? Ya. Yang ketiga terakhir, itu pertanyaan pada siapa? Pada Bu Angelina semua ya? Iya, pertanyaan pada Bu Angelina semua. Ya, soalnya tidak ada perwakilan dari Pemda yang hadir di sini. Iya, siap. Ya. Artinya mungkin ada komunikasi dan informasi terkait dengan sikap pemerintah daerah, pemerintah provinsi terkait dengan hengkangnya sel pada pengelolaan Blok Masela yang ada di Maluku sini. Lalu yang terakhir mungkin harapan kami kepada Ibu Angelina, karena beberapa catatan-catatan penting, tulisan-tulisan terkait dengan sumber daya alam yang ada di Maluku yang banyak ditulis oleh Ibu Angelina. Kami berharap bahwasannya Ibu juga bisa dapat hadir di Maluku Tengah untuk dapat melihat sumber daya alam yang ada di Maluku Tengah, dan juga lewat ini HMI secara kelembagaan juga sedang akan melakukan proses kaderisasi. Harapan kami adalah Ibu juga bisa hadir di Maluku Tengah sebagai pemateri agar persoalan-persoalan sumber daya alam yang ada di Maluku Tengah juga bisa dapat kita diskusikan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapan kami sesuai dengan pertanyaan dan harapan Ibu bisa menanggapinya. Sekian. Terima kasih Bu Kafi. Berikutnya kepada Ibu Yuyun Daud. Ibu Yuyun Daud ada ya? Baik. Kepada Pak Mateos Tolokau. Talakua. Pak Mateos Tolokua, silakan Pak.
Ya, terima kasih Pak Moderator untuk waktunya. Jadi saya ingin bertanya buat Ibu Angelina Patiasina ya. Ya, silakan. Pertama saya sangat apresiasi ya dengan webinar ini ya. Temanya luar biasa disampaikan oleh para narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya ya. Pak Dr. Jeffrey, Pak Insinyur Yoga, Pak Dr. Haposan, ya, Pak Dr. Ridwan, dan Pak Dr. Paulus. Sangat menarik sekali dan secara teknis untuk migas saya mendapat pencerahan ya. Saya mendapat pencerahan tentang migas khusus di Blok Masela. Nah, pertanyaan saya itu kepada Ibu Angelina Patiasina, saya melihat dari sisi perspektif pengelolaan, ya, jadi governance-nya, tata kelola itu. Ya, kalau kita kutip Osron ya, dan Aseson itu bahwa kalau tata kelola itu tidak match dengan situasi kondisi karakteristik di masyarakat lokal, dia akan menimbulkan suatu tragedi dari pengelolaan sumber daya itu. Ya, nah pertanyaan saya ya untuk Ibu Angelina Patiasina, bagaimana Ibu melihat perspektif pengelolaan sumber daya alam, ya, khusus migas, gas di Blok Masela itu? Karena apa? Ini berkaitan dengan Sustainability Development Goals, ya, sustainability dari sistem ekonomi migas itu sendiri, sustainability dari sisi sosial masyarakat di sekitar Blok Masela, dan sustainability daripada ekologi environment sekitar Blok Masela itu. Ya, ini yang harus dilihat sebetulnya. Karena tragedi pengelolaan sumber daya alam itu dia menimbulkan suatu tragedi yang sangat luar biasa, besar nilainya, ya, tidak bisa diukur. Nah, kemarin saya mengikuti webinar tentang sistem logistik ikan nasional. Kita tahu bersama bahwa potensi sumber daya ikan itu di Maluku itu terbesar ya. Ada 3 wilayah pengelolaan sumber daya ikan Republik Indonesia. 714, 715, dan 718. Tetapi persoalannya, itu ikan di hulu di Maluku, proses produksinya di hilir di Indonesia bagian Barat. Karena apa? Tata kelolanya. Kita tahu, kita menyadari bersama bahwa tata kelola itu ada di pemerintah pusat. Dan itu secara politik ada di sana. Ya, itu ada di sana. Nah, khusus untuk ikan, karena kebetulan saya ada studi di ikan di UGM, ya, studi S3, itu sulit gitu. Ya. Saya berbicara direktur logistik KKP pada webinar kemarin itu, bagaimana kalau KKP itu ini contoh ya, dalam pengelolaan sumber daya ini, membawa pabrik itu olah di Maluku. Ternyata tidak bisa. Kesiapan dari pemerintah daerah itu. Kesiapan apa? Kesiapan infrastruktur pendukung dan penunjang. Nah, apakah itu juga ada di sana di Blok Masela dan sekitarnya? Jadi ini sistem tata kelola. Jadi perspektif saya tentang pengelolaan itu sendiri dari sumber daya alam. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Abdul Manap. Baik, terima kasih Pak Moderator. Suara saya sudah bisa dengar ya? Bagus. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Yoga, Pak Haposan, Gandon Jeffrey. Saya kira semua kerangka acuan tentang migas itu Blok Masela sudah selesai ya. Kita sudah bisa menangkap substansinya. Tetapi karena ini berkaitan dengan isu hengkangnya sel, saya melihat penjelasan Pak Yoga semacam simplikasi kalau misalkan kita mampu untuk antara pemerintah dan hanya dengan impact saja misalkan. Saya menangkapnya begitu ya, apakah itu betul nanti penjelasan dari ini. Tapi substansi dari apa yang disampaikan Pak Yoga saya kira
luar biasa sebagai upaya untuk kita tidak baper lah ya dalam hal melihat hengkangnya sel ini. Dan saya kira jawabannya boleh jadi di Hilang. Suara Pak Abdul Manaf hilang-hilang, Pak. Minta maaf, kami tidak bisa mendengar. Halo. Jaringan telepon Bapak sepertinya bermasalah sehingga kami nggak bisa mendengar dengan baik. Baik, mungkin kita segera lanjutkan, kembalikan kepada narasumber untuk menjawab semua pertanyaan dan tanggapan daripada penanya yang terakhir di sesi yang terakhir tadi. Silakan kami berikan kesempatan kepada Pak Jeff terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan Pak Jeff. Terima kasih Pak. Mungkin saya jawab dari yang tadi juga masih ada Pak. Jadi sekalian dari Pak Tahir Karapesina, Pak Ismahu, Pak Al-Hafni tadi ya, dengan mungkin Gandum Abdul Manaf juga, walaupun putus-putus. Jadi mengenai impact keluar, shell keluar, mungkin pertama yang penting kita ingat operatornya itu impact. Jadi kenapa dan siapa pengganti shell itu mungkin tidak begitu penting ya. Yang penting buat saya proyek masalah ini sangat bagus dibanding dengan proyek ladang gas lain di Australia Utara. Jadi intinya ekonomik atau tidak. Kalau ekonomik ya bisa jalan, dan ini masalah harga antara penjual dan pembeli. Yang juga penting di sini mengingat bahwa ini sudah disebut proyek strategis nasional. Jadi ada tanggung jawab dari pemerintah pusat terutama untuk membantu proyek ini untuk jalan. Jadi apa itu dengan tax incentive, dengan apa itu. Dan yang keempat itu buat saya perlu kepastian hukum. Kepastian hukum tadi saya lupa ada Pak Adikwan kalau saya ngomong ya, bahwa tetap harus onshore dan participating interest dari Maluku itu diprotek dengan suatu kepastian hukum. Pak John Rini juga tanya tadi tentang kilang Shell di Darwin, ada, cuman itu produksi minyak dari daerah lain, bukan dari Maluku, bukan dari Masela, karena belum ada pipanya. Mengenai sumber daya manusia, tadi Pak Daniel Pelasula dengan Ibu Din, mungkin saya mesti klarifikasi ya, saya bukan orang Inpex, saya tidak ada hubungannya whatsoever dengan Inpex. Jadi kalau ditanya apa yang Inpex lakukan, jangan tanya ke saya, silakan tanya langsung ke Inpex. Cuman yang saya mau tambahkan di sini, buat saya ini yang sangat penting nih vocational studies ya, pekerjaan vokasi, bukan hanya akademik, karena tenaga kerja yang banyak itu bukan akademik, vokasi yang banyak itu tukang las, tukang bikin bangunan, security, dan macam-macam. Dan untuk ini saya menekankan bahwa kita tuh sangat beruntung, orang Maluku sangat banyak di negeri Belanda, yang banyak orang pengalaman di North Sea. Tadi ada yang dari Curaçao. Kita ini banyak orang Maluku di Australia, di mana-mana, di Amerika, dan kita bisa buka jaringan, buka hubungan supaya vocational studies ini bisa dikembalikan ke Maluku. Dan saya tadi sudah sempat sebutkan, kita sendiri sudah mulai pelatihan bahasa gratis online untuk suatu usaha meningkatkan sumber daya manusia di Maluku. Jadi vocational studies itu yang penting buat saya, walaupun saya orang akademik. Cuman buat saya kalau kita mau tenaga kerja banyak yang diserap, bukan akademik. Di akademik tentu penting ya, cuman vocational studies itu yang penting. Dan tadi saya sangat setuju dengan Pak Takwa ya mengenai sustainability. Semua gas tambang itu non-renewable. Jadi pada suatu saat akan habis. Jadi intinya uang yang kita dapat itu apa yang kita bisa lakukan. Jadi invest di
proyek lain seperti perikanan misalnya ya. Saya bisa contohkan Norway misalnya mendapatkan dana luar biasa banyak dari gas, dan itu mereka sekarang salah satu sovereign fund paling besar di dunia. Dan juga sama dengan, boleh dibilang dengan Saudi Arabia, dengan Middle East, Qatar, United Arab Emirates itu bikin perusahaan penerbangan, bikin macam-macam. Jadi apa yang dilakukan dengan duit ini yang penting juga. Nah, cuman itu mungkin suatu hal yang harus dipikirkan dari sekarang, walaupun itu lebih jangka jauh. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih banyak untuk jawaban dan tanggapan Bapak terhadap pertanyaan beberapa orang penanya tadi. Yang berikutnya kita kasih kesempatan kepada Pak Yoga ya, sebelum kita ke Ibu Angelina. Pak Yoga bisa silahkan menanggapi dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Abdul Manaf tadi. Silahkan Pak Yoga. Halo Pak Yoga. Bisa dengar? Halo Pak Yoga. Ya oke, silakan Pak. Bisa dengar. Baik. Silakan. Jadi kalau saya nggak salah ini, karena tadi saya tinggal sebentar Pak Abdul Manaf, mungkin moderator bisa koreksi. Itu menyampaikan bahwa pandangan saya mengenai kita bisa sendiri itu terlalu simplifikasi gitu ya Pak ya? Oke, ya. Betul ya Pak Abdul Manaf ya? Ya, silakan. Ya. Kalau menurut saya sih enggak ya, karena kita itu LNG darat itu udah ngerjain 4 proyek di Arun, Bontang, Tangguh, dan Donggi Senoro. Dan proyeknya lebih gede dibandingkan yang di Masela ini. Jadi sebetulnya kita cukup lah punya SDM Indonesia ya. Dan saya tahu ada beberapa putra Maluku yang dulu bekerja bareng-bareng dengan saya juga ada. Tapi kalau mengharapkan semua Maluku ya mungkin masih agak panjang ceritanya ya. Tapi kalau Indonesia cukup Pak, Indonesia cukup. Memang kita mungkin simplifikasi saya, tapi sebenarnya saya sudah menyatakan bahwa sel itu tidak bukannya nggak ada gunanya gitu loh. Dia itu sangat penting karena dia itu mungkin perusahaan di dunia yang salah satu yang paling dipercaya bank. Kalau di kelompok kita ada sel itu pasti meeting dengan orang bank atau itu pasti beda. Itu saya sudah merasakan itu. Karena jaminan ini jaminan mutu. Jadi memang kita akan kehilangan sel pergi itu kehilangan, sudah jelas itu. Dan itu saya sampaikan tadi juga begitu. Cuman that is not the end of the world. Gitu loh. Saya kok tadi selama ini melihatnya waduh sel pergi, waduh kayak mau nangis gitu kita nih. Ngapain gitu ya. Iyalah itu perlu disesali, tetapi ya sudah. Untungnya apa? Untungnya kalau dia bluffing ya, atau tadi istilah Pak Ridwan itu retorika, lu jual gua beli, itu aja gitu kan. Ya kita lihatlah, kalau nanti dia balik lagi kan dia yang malu bukan kita. Tapi kalau dia nggak balik lagi, ya memang kita kerjanya lebih berat. Benar, itu benar. Cuma impact juga bukan kaleng-kaleng. Impact itu Pertaminanya Jepang. Jepang itu case-nya cukup banyak. Artinya kalau misalnya impact sebagai corporation itu berkurang, nggak cukup, pasti ditambahin sama bapaknya, yaitu pemerintah Jepang. Gitu. Dan karena impact itu pemerintah Jepang, sebetulnya di dalam jualan LNG-nya itu pasti impact punya keunggulan lah di mata pemerintah Jepang karena dia anak saya. Daripada beli dari Qatar perusahaan lain, saya mendingan beli dari anak saya. Itu sebetulnya marketingnya impact itu lebih gampang lah dibandingkan yang lain.
Jadi kalau menurut saya sih bukan simplifikasi ya. Saya berusaha inilah apa namanya objektif. real aja. Saya tidak pernah mengatakan go to hell, sell. Saya tidak mengatakan begitu. Saya juga sedih sel itu pergi, tetapi saya tidak ingin menangis. Itu aja, Pak. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Yoga atas penjelasannya terhadap beberapa pertanyaan terakhir tadi. Untuk terakhir tanggapan atau pertanyaan disampaikan kepada Ibu Angelina dari beberapa orang penanya tadi, yaitu dari Pak Kahfi dan Pak Mateus. Mungkin Ibu Angelina bisa menanggapi atau memberikan jawaban terhadap dua pertanyaan tadi. Silakan Ibu. Silakan. Ya, terima kasih Bu Moderator, dan Beta berterima kasih juga kepada seluruh peserta dan juga kepada seluruh narasumber yang hingga jam segini, dari siang jam pukul 2 tadi, masih tetap bertahan untuk Maluku. Dan untuk itu, Beta mau katakan terima kasih banyak. Bagaimana ke depannya Maluku, ini ada satu kalimat kunci sebenarnya, atau satu kata kunci, political will, dari pemerintah pusat dan juga dari pemerintah daerah. Sebenarnya kepada inilah tergantung apakah nanti industri akan dilakukan, akan dibuat di Maluku atau tidak. Ini political will, nomor satu itu. Bukan itu satu-satunya, tetapi paling atas garisnya itu. Mari kita sama-sama mengingat bagaimana Blok Masela bisa dipindahkan ke darat. 2014 atau 2013, Rizal Ramli belum menjadi Menko Maritim, Beta bertemu secara kebetulan. Setelah menjabat, kemudian minta dong data-datanya tentang Masela, saya ajukan. Nah, itu di situ berjuang. Bahkan dari Maluku, ada beberapa guru besar bertanya kepada saya saat kita mau ke tempat Menko Maritim Rizal Ramli, Ibu, ini tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa menang, Maluku bisa menang, secara hukum kita kalah. Kemudian Beta bilang, kata siapa? Kita akan berjuang secara hukum, kita pasti kalah. Secara politik yang kita akan lakukan. Dan memang semua ini blessing in disguise. 2016 ini, Rizal Ramli menjadi Menko Maritim, Pak Jokowi kemudian harus mengemban konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada Pak Yoga beserta kawan-kawannya kepada Pak Haposan, Pak Ridwan Nyakbait yang membantu, ada Bung Jeffrey juga dari tahun 2014 kami. Ini semuanya menjadi satu sinergi, kekuatan yang membuat blok itu pindah ke darat. Pak Yoga tadi mengatakan itu memang lebih untung kalau ke darat ketimbang di laut. Sementara Beta mengatakan kalau dia di laut, Maluku tidak dapat apa-apa. Nah, ini ketemu. Dan ini adalah berkat Tuhan atau rahmat Tuhan bahwa Masela itu pindah ke darat. Beta mau katakan sometimes keberuntungan, luck itu tidak terjadi dua kali. Kenapa Beta berjuang terus-menerus untuk Blok Masela? Beta nggak punya bisnis di Blok Masela. Beta tahu banyak yang mau berbisnis. Maaf, Beta diam. Tetapi karena Beta lihat, kalau tidak sekarang, tidak akan mungkin lagi. Liwat nanti masanya. Oke, dia pindah ke darat.
Pindah ke darat, kemudian AMDAL. Pak Yoga, AMDAL tidak mengikut sertakan Unpati sebagai lembaga. Sayang Pak Rektor sudah tidak ada. Pada saat AMDAL katanya sudah diputuskan, kemudian beta telepon Pak Sapteno. Pak Sapteno, AMDAL udah jadi. Itu Unpati kasih kontribusi yang banyak. Saya yang beta sing tahu. Loh, itu udah jadi tuh. Ada di media-media. Terus beta bilang, kita ketemu. Pak Sapteno betul tidak tanda tangan. Beta tidak tanda tangan. Artinya, Pak Yoga, di sini ada permainan. Rektor Universitas Patimura tidak tahu. Tidak tanda tangan. Sebagai lembaga Universitas Patimura tidak diikut sertakan. Yang dipakai Universitas Hasanuddin, kalau beta seng salah. Diambil orang per orang. Ini tidak benar. Nah, oke, itu kita kesampingkan. Beta sudah bicara, ada yang mendengar, mungkin ini bisa diselesaikan nantinya. Nah, sekarang Hengkang, Shell. Buat beta biasa saja. Tetapi kemudian beta berpikir ini harus kita buka. Karena informasi tentang Blok Masela ini tidak diketahui oleh semua masyarakat Maluku. Kenapa? Mohon diingat, Maluku adalah provinsi termiskin keempat di Republik Indonesia. Informasi kurang, tidak sampai ke bawah. Itu sebabnya, ya, kalau puji Tuhan, alhamdulillah, bahwa kita masih punya teman-teman yang kebetulan beta kenal sejak muda, Rudi Rajab, dan kemudian ada Pak Yoga, ada Pak Haposan, ada Pak Ridwan, yang ceritanya udah back to zaman di Pangkalan Berandan dari orang tua kami. Ada Bung Jeffrey, mohon maaf, Bung Manaf, belum tentu Pak Yoga itu bisa hadir di dalam satu webinar. Belum tentu. Ini blessing untuk Maluku. Mari kita dengarkan dan kemudian kita bertanya, bagaimana kita ini bisa kemudian membuat industri? Apa yang harus kita lakukan? Masuknya dari mana? Masuknya bagaimana caranya? Supaya ini kita bangkit. Ingat, keberuntungan tidak terjadi dua kali. Kalau tidak sekarang, tidak akan mungkin lagi nanti. Kalau kita lepas sekarang Masela, dan kita nggak tahu sama sekali apa yang terjadi, ini sulit. Jangan dikira semua orang baik. Nggak. Kita harus tahu bahwa nanti tender-tender akan dilakukan, dan kemungkinan itu bukan orang-orang Maluku tidak ikut serta. BUMD, misalnya, isinya siapa? Harus orang-orang profesional. Supaya yang tadi dikatakan oleh Pak Haposan, ada orang yang melihat gitu, yang in charge untuk melihat, oh ini beruntung apa enggak ya? Kita untung apa enggak? Oh enggak untung ini. Wah langsung dikatakan, oh tidak untung ini. Tapi orang itu harus profesional. Nah sekarang sebagai contoh, kalau Bung Jeffrey, bukannya beta menyarankan, tapi Antua tahu persis apa yang terjadi. Nah kalau bukan profesional, ya bagaimana? Dan apa yang dikatakan oleh Pak Yoga, bahwa Indonesia mampu, itu benar. Itu benar. Bahkan beta berani katakan di darat, LNG dibangun, Inpex bersama dengan, I don't know, siapa, ada di situ Pak Yoga dengan grupnya,
ada dengan siapa lagi, ini semuanya bisa jadi, bisa jalan, bukan susah, bukan. Sebenarnya, untuk saudara ketahui, refinery itu, sebenarnya ini kan sudah dari tahun 75, dan bukannya saat itu kita nggak mampu membuat, mampu. Hanya kemudian, ya terus, tidak jadi, akhirnya sampai hari ini enggak. Nah, mohon maaf, beta agak terbawa emosi karena beta khawatir kalau kita tidak ambil kesempatan, sulit. Beta pernah menjadi pimpinan badan anggaran, budget committee. Dan beta tahu sekali anggaran untuk Maluku kalau tidak diperjuangkan oleh wakil-wakil kita, tidak ada orang Maluku, wakil Maluku yang duduk di badan anggaran, sulit. Beta pimpinan badan anggaran, perempuan Maluku. Tapi beta wakil dari Sulawesi Utara. Itu dia. Nah, adik-adik dari HMI tadi, beta merasa terhormat bahwa kita diundang. Mudah-mudahan kondisi COVID ini bisa segera berakhir. Berakhir mungkin tidak, tetapi vaksinnya diketemukan, sehingga walaupun ini masih berjalan, kita more or less cukup kuat lah untuk menghadapi itu. Dan juga sebenarnya COVID ini untuk pangan lokal, ini blessing in disguise. Tadi Bung Tos Talakua mengatakan tentang pangan lokal, atau Bung Poli tentang pangan lokal tadi. Luar biasa sebenarnya. Kita bisa mandiri. Maluku itu tidak akan pernah kelaparan, karena semuanya ada. Yang tidak ada adalah cash itu. Dan ini yang kita perjuangkan. Pernah Pak Rizal Ramli itu mengatakan, oh di Maluku itu ternyata begitu banyak ya penelitian, Alfred Russel Wallace. Terus saya bilang, Pak Rizal, Maluku itself itu sudah menjadi botanical garden. Selalu beta katakan Maluku itu luar biasa hebatnya. Kita hanya membutuhkan seorang pemimpin yang punya visi ke depan. Tadi Bung Jeff mengatakan harus ada SBF ya, kalau beta sing salah seperti di Norway. Kurang apa kalau kita menjaminkan seluruh sumber daya alam Maluku itu menjadi jaminan, menjadi uang. Itu luar biasa. Tapi harus ada yang punya pikiran begitu. Bukan rakyatnya, tapi pemimpinnya. Dan dari webinar ini, beta bersyukur. Semua kita bisa berkumpul. Para narasumber, Pak Yoga, Pak Haposan, Pak Ridwan, Pak Jeffrey, jauh-jauh dari Inggris, Pak Poli, ini, dan kemudian peserta aktif, ibu, bapak, semua ini adalah satu aset bagi kita, dan beta rasa tidak, dan semua saudara kita yang ada di luar, dari Curaçao ada, dan beta yakin yang dari Australia juga ada, walaupun tidak punya kesempatan kemudian untuk berbicara, beta mohon maaf. Yang juga dari Maryland juga ada semuanya. Artinya seperti Bung Jeffrey katakan tadi, sumber daya manusia Maluku itu cukup, sangat cukup. Come on, bangkit dong, bangkit. Bangkit kita. Kita bisa kok, kita bisa, semuanya bisa. Ada COVID, ada sengketa Laut Cina Selatan, tapi di situ kita bangkit sebenarnya. Geoekonomi aja. Luar biasa kita. Letak Maluku itu luar biasa sudah. Ini panjang lagi kalau diterangkan ke situ. Yang kita butuhkan pemimpin yang punya visi jauh ke depan. Bukan satu orang, tetapi beberapa. Bisa. Mungkin dari beta
itu dulu. Sekali lagi, beta mohon maaf untuk kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bapak-bapak narasumber, saudara moderator, para peserta aktif, para partisipan yang mungkin tidak bisa semua kami sertakan di dalam webinar ini karena waktu juga yang membatasi kita. Sekali lagi beta ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketong baku dapat di lain kesempatan. Tabea. Ya. Tabea. Tabea. Terima kasih Bu Angelina atas tanggapan terakhir buat para penanya terakhir tadi. Kami masih menerima beberapa orang mengajukan pertanyaan, namun kita dibatasi oleh waktu. Walaupun sampai saat ini partisipan masih aktif, 212 partisipan masih tetap bertahan dari jam 2 siang sampai hampir jam 8 malam. Saya berharap kami berharap di sini agar seminar nasional ini bisa memberikan semangat, bisa memberikan spirit untuk seluruh masyarakat di Maluku, masyarakat Indonesia yang punya concern terhadap Blok Masela untuk bisa melanjutkan konsolidasinya di waktu-waktu yang akan datang. Karena bukan kebetulan yang namanya isu sel akan hengkang ini telah menjadi wake up call buat kita. Seperti yang dikatakan, walaupun kita di tengah ancaman wabah pandemi COVID, namun sampai saat ini dari 390 orang yang mendaftar masih bertahan 212 partisipan yang tetap bertahan, yang nantinya akan menjadi penggerak yang akan ikut mengawal jalannya program dan proyek di Blok Masela ini. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama para narasumber, para peserta aktif, maupun juga para partisipan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Pak Rektor, apakah Pak Rektor bisa memberikan closing statement yang terakhir mungkin? Silakan Pak Rektor sebelum kami tutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Ibu Enji dan para narasumber yang lain. Perjuangan kita ini belum selesai, masih panjang. Kita harus berjuang dengan berbagai macam cara karena kondisi sosial politik Indonesia juga berubah akibat daripada COVID, di mana berbagai kebijakan juga menuntut kita harus lebih kuat untuk memberikan pikiran-pikiran, dan saya yakin sungguh bahwa ketika UNJ dengan yayasannya bisa menggagas ini, semua orang sudah tahu dan pasti semua orang akan memberikan kontribusi pemikiran sehingga ada alternatif. Saya yakin sungguh bahwa dari ceramah-ceramah tadi ada harapan bagi kita, terutama Pak Haposan menyatakan bahwa kalau hengkang itu biasa katanya di perusahaan perminyakan seperti itu. Mudah-mudahan kalau memang ada yang berminat lagi untuk itu, saya yakin sungguh ke depan akan terjadi perubahan, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama dia bisa beroperasi supaya masyarakat kita bisa mendapatkan lelehan dari berkat yang Tuhan berikan bagi daerah Maluku ini. Pak Jeffrey, selamat. Ini selamat apa di London ini? Selamat pagi. Selamat siang, Pak. Masih siang di sini. Ya sudah agak malam ya. Hormat Pak untuk teman-teman semua dan saudara yang lain, Pak Ibu Enji dan semua teman. Mungkin kita gagal lagi di kegiatan yang lain yang lebih fokus lagi. Mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman praktis bisa memberikan masukan-masukan. Saya pikir materi tadi bisa dibuat dalam bentuk semacam buku kecil, buku yang bisa dibaca oleh teman-teman supaya bisa menjadi pegangan bagi kami semua, karena yang memberikan ini adalah orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya, baik dari sisi bisnis, dari sisi teknis pelaksanaan di lapangan, seperti Pak Haposan dan teman-teman Pak yang lain itu punya pengalaman praktis. Itu perlu dibaca oleh semua orang, karena itu penting supaya orang tahu bahwa
dengan sumber daya seperti itu, kira-kira Maluku ke depan seperti apa. Itu yang perlu, sehingga ada dorongan dari semua pihak, termasuk para legislator kita di daerah ini. Mereka juga harus bekerja keras untuk mendorong itu. Kalau tidak, kalau kita cuma diam saja tanpa ada gerakan-gerakan atau tekanan-tekanan tertentu, ini menjadi tidak diperhatikan oleh pihak pemerintah. Jadi mohon partisipasi kita semua, dan kami doakan mudah-mudahan dia bisa berhasil dengan baik. Karena perjuangan yang pertama sudah, kalau ini bermasalah kita harus pakailah strategi apa lagi untuk itu. Dan mungkin ke depan kita hadirkan Pak Rizal Ramli juga, yang punya, kemarin beliau bicara di Indonesia Lawyers Club, itu keras betul itu, tentang pendapat orang-orang Maluku tentang kondisi itu, datang ke beliau. Dan nonton tuh Ibu Eni, waktu beliau diundang oleh Kani Ilyas untuk bicara di Indonesia Lawyers Club. Dan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Karena saya sebagai pimpinan universitas ini juga tetap mengharapkan ada pikiran-pikiran dari Bapak Ibu. Ketika kami melangkah, kami punya data yang kuat. Dan sebentar nanti itu menjadi pijakan bagi kami mengambil keputusan bersama-sama dengan semua pihak yang ada di Maluku. Terima kasih PNJ atas inisiatifnya untuk kegiatan ini. Dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu semua yang lain, yang narasumber, Pak Haposan dan teman-teman, Pak Baik dan Pak Jeffrey, terima kasih banyak. Semua yang Pak Moderator, kami di Maluku mengharapkan ada perubahan di waktu yang akan datang. Karena itu berkat yang Tuhan berikan bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam, selamat siang waktu yang di London dan tempat lain. Kami di sini sudah jam 10. Ya, terima kasih Pak Rektor. Ya. Minta maaf karena sudah terlalu lat. Ya. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Patimura di Ambon, kepada Ibu Angelina, kepada Bapak Jeff, Pak Yoga, Pak Haposan, Pak Ridwan, dan Pak Paulus, dan semua partisipan aktif dan partisipan yang ada semua sampai jam 8 malam ini masih tetap bersama kami. Untuk itu, kepada para narasumber, pada saat ini kita usaikan acara kita, seminar nasional ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa segera berjumpa lagi dalam acara yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, bagi para pendengar atau penonton webinar kami, terima kasih Anda telah menonton bagian tertentu dari hasil keseluruhan rekaman webinar kami tanggal 11 Agustus tahun 2020. Kami hanya mengingatkan saja bahwa untuk melihat bagian-bagian yang lain, pada kolom diskusi di bawah video ini, kami telah menyediakan tautan atau link yang berkaitan dengan bagian-bagian dari potongan video webinar kami yang dimaksud. Kami juga menyediakan bagian lain, pilihan lain untuk melihat hasil rekaman webinar secara keseluruhan. Demikian yang dapat kami informasikan. Terima kasih atas perhatiannya.